Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Untuk Mimbar Podcast kita kali ini, kita akan coba bicarain soal politik. Jadi mulai ini kan tahun-tahun ini nih partai-partai politik dan semua ini sedang memanaskan mesin politiknya gitu. Jadi kita datangkan seorang pemuda yang cocok nih kita membicarakan soal politik, terutama untuk di Sumut. Ini kita coba menyapa Bang Jul Effendi Gultom. Ini merupakan Ketua Pemuda NKRI Sumut. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik saja, Ibunda, Mbak. Maaf nih Bang, tiba-tiba nih manggil Abang. Ya. Bang, ini Bang, Abang bisa jelasin nggak tentang Pemuda NKRI ini? Ada nggak hubungannya sama politik atau memang semuanya berhubungan dengan politik atau gimana nih Bang? Ya, selayang pandang tentang berdirinya Pemuda NKRI berangkat dari rasa keprihatinan terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan dan tatanan negara, kemasyarakatan kita dan kerakyatan kita. Maka berdirilah Pemuda NKRI di tahun 2016. 2016 ya Bang ya? Alhamdulillah SK Menkumhamnya dari pusat keluar, tapi karena sesuatu hal mungkin belum bisa dilaksanakan, belum dapat figur, akhirnya 2019 ketemu saya adakan semacam sebuah perjalanan lah. 2020 tepat tanggal 17 Agustus kita deklarasikan di Al-Wasliyah, daerah Medan sinilah. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah gerakan ataupun rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi definisi Pemuda NKRI itu memiliki 3 standar ya. Apa aja tuh Bang? Yang pertama itu standar dispora 17 sampai 35 tahun. Berarti kalau masih 17 sampai 35 tahun itu masih pemuda yang harus kita perjuangkan. Iya, yang harus kita dorong lah tentunya. Baru ada standar kedua, standar Jenewa ya. Standar kepemimpinan yaitu 17 sampai 65 tahun. Berarti sampai 65 tahun masih bisa masuk pemuda NKRI. Kategori masih pemuda. Standar dunia itu. Baru ada versi rakyat Indonesia, rakyat berdaulat namanya. Itu gimana lagi? Pernah muda gitu. Semua pernah muda. berarti memang aset bangsa, intinya begitu. Itulah berarti semua bisa masuk dan semua kita perjuangkan bisa. Ya Bang. Ya. Dan yang mana gerakan ini memiliki domain bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Karena sebenarnya implementasi pendidikan formal hanya dapat diaplikasikan di dalam organisasi. Jadi bagaimana membentuk karakter kepemimpinan. Jadi kita punya jargon itu berani benar berani, maju tak gentar bela yang benar. Jadi di sini kita membuka ruang untuk melawan praktek-praktek kecurangan seperti penyalahgunaan wewenang, money politik. Jadi Pemuda NKRI ini memang membutuhkan rakyat Indonesia yang mau dididik untuk menjadi calon-calon pemimpin yang akan melakukan perubahan menuju kebaikan nanti untuk masa depan. Itu kuncinya ya Bang. Berarti disitulah kita bahas gimana tentang pemilu 2024 ini cocok kita bicarain sama Bang ya. Mantap. Karena memang ini udah masuk tahapan bulan 8 kalau nggak salah ya. Verifikasi parpol nih yang lolos-lolos. Itu jadi, udah mulai lah Bang ya. Mulai dan harus kita perhatikan karena kita punya pengalaman riwayat mulai dari Pilpres, Pilgub kemarin. Ini masih praktek-praktek saya sebagai pemerhati sosial ya. Pertama masuk, kebetulan saya dari Jawa Tengah, turun ke daerah saya di kampung halaman saya. Saya lahir di Medan, cuma tinggalnya di Jawa Tengah. Jalan-jalan dulu, cari ilmu dulu. 2018 saya lihat, coba pantau semua. Masih banyak sekali tindakan-tindakan daripada oknum-oknum tertentu, daripada TNI, Polri, oknum lah ya, tapi tentunya ya. Dan juga ASN yang masih terafiliasi kepada salah satu kepentingan. Jadi masih belum murni. Gitu Dan ini kan merupakan satu pembelajaran yang dapat merusak generasi dan proses demokrasi kita ke depannya. Tentulah ini menjadi perhatian khusus kita ya. Dan ini seperti gunung es dan seperti menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya ini merusak prinsip-prinsip dan jati diri bangsa, yaitu kejujuran ya. Jadi saya berharaplah mudah-mudahan dengan podcast kita di sini dengan Mbak Mimbar Umum ya makin jaya untuk tetap senantiasa bersama. Masih ada orang baik di negeri ini, saya punya prinsip begitu. Masih bisa kita perjuangkan. Amin, ya, amin. Kita hanya bisa dalam tahapan memberikan pencerahan. Harus ada tokoh
yang bisa menjadi panutan dan konsisten untuk menyuarakan kebaikan. Itu saja sih, Mbak. Baru Pemuda NKRI sendiri dalam hal ini mendorong rasa cinta tanah air, patriotisme, dan cinta nasionalisme yang baik dan benar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang konsekuen dalam implementasi tindakan. Kalau bahasa saya, cahaya Pancasila. Implementasinya yang penting. Keimanan juga penting diimplementasikan. Jadi kalau gitu. Abang pikir gitu ya, pemikiran Abang, sebenarnya aturan-aturan di Indonesia ini sudah bagus ya Bang? Ya? Kalau aturan itu tertulis sangat baik. Cuman konsistensi dan konsekuensi daripada pelaksana undang-undang yang memang oknum ini karena sudah terbiasa dengan pola-pola pragmatis dan transaksional serta opportunities yang menghalalkan segala cara, ini yang membuat kerusakan sebenarnya. Budaya ini yang masih perlu budaya ini memang kita jumpai di grassroots itu. Kalau nggak banyak uang nggak bisa jadi DPR. Ya, jadi stigma-stigma ini yang kita lawan. Karena gini ya Bang, kalau kayak yang kemarin aku pernah dengar-dengar di pilkada yang lalu, ada dari 2 calon ya untuk di Kota Medan, dari 2 calon. Nanya nih sama tetangga-tetangga, sama orang tua gini, kalian milih siapa gitu. Ada aja yang ngasih duit, dia aku pilih gitu. Itu adalah sebuah fenomena gunung es yang menciptakan apatisme terhadap optimisme keberhasilan sistem politik kita. Tapi kan kalau dilihat sampai sekarang gitu kan, masyarakat belum diberikan kayak hanya diberikan pencitraan aja gitu dari para pejabat gitu. Jadi banyak memang ada juga yang memang benar-benar real turun ke lapangan, memang real untuk ini. Tapi kan masih ada gitu, hanya cuma pencitraan, tapi ke dalamnya itu kurang gitu. Itu gimana? Ya inilah yang disebutkan kerusakan itu kan pola kaderisasi dan perekrutan dalam sistem kepartaian kita memang kan betul-betul mengandalkan kekuatan finansial, tidak membentuk satu karakter ketokohan yang sejati sebagai simpul yang mendukung ataupun yang menyampaikan aspirasi rakyat. Ini memang gunung es sekali. Dan inilah yang Pemuda NKRI sebagai salah satu ormas yang independen yang memberikan satu pencerahan di masyarakat bawah. Kita harus berani sesuai amanat undang-undang itu berhak dipilih ataupun memilih. Jadi kita dorong, kita ajak yang masih maulah meluangkan waktunya, meluangkan pikiran dan mengorbankan sedikit hartanya untuk bergerak bersama. Makanya Pemuda NKRI ini betul-betul kita jaga daripada kepentingan keuangan yang asing, betul-betul independen. Itulah dia. Jadi kalau menurut Abang, ada nggak solusi yang Abang berikan gitu untuk membunuh politik uang dan ini? Apa kira-kira? Pertama, perbaikan mindset ya. Mindset pemikirannya. Rakyat itu akar pangkal daripada persoalan ini tidak memahami undang-undang negara. Baik itu ya macam-macam lah, mulai dari Undang-Undang Dasar 95 terus turunan. Baru tidak memahami hukum-hukum agama secara benar gitu. Jadi terlalu banyak kajian, akhirnya praktek adab dan etika itu rendah sekali di masyarakat kita. Baru yang terakhir, lupa jati dirinya sebagai suku-suku bangsa ya, misalnya Batak, Melayu, dia lupa Melayunya, dia lupa Bataknya. Jadi Pemuda NKRI ini sadar terhadap hukum negara, kita cerdaskan dengan memberikan sedikit pemahaman dan pengetahuannya, sadar kepada implementasi dalam keberagaman agama ini dan kemanusiaan yang ditingkatkan yang menuju satu persatuan. Jadi itulah cahaya Pancasila, implementasinya dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baru paham dia jati diri nenek moyangnya sebagai suku, misalnya Minang, adat Basandi Sara Basandi, Melayu bagaimana, Batak, Marsideke. Jadi kita ajari, kita ini loh diciptakan Tuhan di bumi pertiwi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sando sampai Pulau Rote. Ini loh jati diri kita, lebih dari 500 sekian suku etnis yang bersatu padu konsensus nenek moyang kita. Ya, yang 350 tahun notabene-nya dijajah bisa merdeka. Kenapa kita perang opini saja pada hari ini? Kita tidak sanggup. Hanya gara-gara kekurangan finansial. Maaf cakap 5 kilogram beras. Ini kan kembali lagi kita ke awal ya Bang. Iya, harus. Kemarin sempat ada pelajaran PPKN itu kan. Itu kan sempat, bahkan anak SMA sekarang tuh banyak yang nggak tahu 5 sila Pancasila itu nggak tahu. Jadi perlu kita pahami kalau secara itu tadi kita kaji secara nasional ya. Kalau kita kaji secara internasional ada perang asimetris.
bagaimana paham-paham liberalis, kapitalis, dan ini kan saya ini kebetulan termasuk salah satu orang yang dimobilisasi tahun 98 ya. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 kita pada hari ini kan sudah diamandemen dan sudah diadendum pasal-pasal tertentu. Ini juga menjadi satu catatan. Dan kita kan sudah lihat sekarang bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu kan sudah dibangun atas dasar keluhuran budi pekerti daripada generasi-generasi pejuang dulu. Jadi kita ini sudah, marilah kita kembali lagi ke fitrah, duduk bareng semua tokoh-tokoh bangsa untuk membahas ini secara konkret demi anak cucu kita. Saya berjuang ini bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya. Bagaimana perang opini saja mereka sudah kalah, perang asumsi saja mereka sudah kalah. Bagaimana kita ini? Sementara kapitalistik itu begitu merajalela, kita lihat saja di mana-mana sudah kekuatan uang, money politik di mana-mana, penyalahgunaan. Jadi ini merupakan tidak akan berubah nasib satu, kita kutip sedikit ayat Al-Quran lah. Tidak akan berubah nasib satu kaum kalau kita tidak merubahnya. Jadi saya punya prinsip satu, untuk membasmi ataupun membantah satu opini rakyat itu. Cuman satu yang nggak bisa berubah, saat nyawamu tinggal atau kematian. Jadi kalau kita kompak, yang susah, yang belum punya kesempatan, ya, yang belum mendapatkan ruang yang semestinya, yang tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran politik yang baik. Sini, masa pemuda NKRI, kita guyup dulu, kompaknya dulu lah. Ya, persatuannya dulu lah kita tingkatkan ya gitu di sinilah. Makanya inilah harapan dan tujuan daripada pemuda NKRI itu sendiri gitu. Jadi Bang, kalau kita lihat pemuda NKRI inginnya tuh agar tradisi budaya-budaya yang tidak baik, yang negatif yang selama ini sudah terbangun jadi budaya. Sebenarnya dulu kita tidak seperti itu gitu. Sebentar, bukan. Sebenarnya begini, bukan budaya. Apa itu namanya? Sebuah kesalahan yang dibiarkan terus-menerus menjadi kebiasaan. Jangan budaya. Bukan budaya ya. Kalau budaya itu budaya Minang, itu suatu kebaikan. Budaya itu budidaya asal katanya. Saya ini kan kebetulan etnomusikologi, saya sastrawan. Jadi saya enggak apa-apa, bukan. Makanya banyak sekali ilmu linguistik tidak dikuasai. Jadi banyak sekali paparan kata, pilihan kata itu yang kadang-kadang kita nggak paham apa sih maknawiahnya, apa sih tujuannya. Jadi kalau macam kami di pemuda NKRI, kami menekankan itu. Belajar ngomong dulu dong, supaya jangan salah. Belajar merenung dulu dong, bagaimana mempergunakan satu nikmat Tuhan, yaitu nafas, kekuatan yang terbesar. Karena orang mati cuma satu, saya bilang putus napasnya atau dia lupa bernapas. Jadi setelah dia menyadari prinsip ketuhanan yang Maha Esa tadi, bahwa dia dihadirkan Tuhan, dilahirkan Tuhan di bumi pertiwi, tugasnya sebagai pemimpin bagi keluarganya, bagi dirinya dan bagi rakyatnya, bagi tetangganya, bagi lingkungan dan lain-lain terus sampai berlanjut ya. Ini yang kita kembalikanlah jati diri bangsa ini sebagai putra-putri terbaik sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda 1928 ya. Jadi membudaya gitu, kebiasaan itu hilang gitu. Jadi membudaya. Iya, harus dibudidayakan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi kebiasaan buruk itu yang harus kita walaupun meskipun itu penuh perjuangan dan penuh kebersamaan. Tapi jadi, pasti bisa ya Bang. Yang penting kita bersatu ya Bang. Bisa. Saya yakin bisa. Selagi masih ada orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita tidak mengecilkan saudara-saudara kita. Ya kembali bertaubatlah yang melakukan praktek-praktek itu. Karena kalian juga manusia. Pada akhirnya kalian ingin dikenang sebagai orang yang bagaimana? Akhirnya yang penting, endingnya. Karena segala sesuatu kan proses ini ya. Jadi proses ini saya rasa memang suatu pembelajaran buat kita. Agar timbul pemikir-pemikir yang hebat-hebat dari negeri kita. Amin. Itu saja sih harapannya. Satu pertanyaan terakhir. Menyongsong pemilu 2024, apa harapan dari pemuda NKRI khususnya di kontestasi di Sumatera Utara? Saya berharap Sumatera Utara sebagai salah satu Indonesia ya, fitur Indonesia kecil. Jadi di sini adalah prototipe daripada Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa ya. Haruslah kita duduk bareng lagi, sama-sama menjaga hati, menjaga diri, untuk memberikan contoh-contoh pembelajaran politik yang dewasa, yang berdasarkan ajas membangun bangsa. Jangan merusak, apalagi untuk memperkuat kepentingan golongan, memperkaya diri. Mari kita kembalikan fungsi daripada politik adalah sebagai alat, bukan keyakinan. Ingat,
alat untuk mencapai tujuan daripada kerakyatan kita, yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan lain-lain. Bukan pribadi. Bukan kepribadian. Jadi apabila mau menjadi pemimpin harus sudah siap. Jadi jangan hanya untuk mengumpulkan pundi, apalagi mengambil proyek. Walaupun itu berkahnya, nanti nggak usah dicari juga, itu pasti datang begitu. Tapi janganlah memulai dengan politik kotor. Karena sesuatu yang kotor pasti akan berakhir dengan kotoran, saya bilang. Jangan memulai politik kotor. Bersiap untuk menjadi pelayan dan satu masyarakat. lagi, netralitas daripada aparat hukum, ya TNI, Polri dan lain-lain, ini memang adalah salah satu garda yang memang harus betul-betul dijaga ini. Karena ini akan tidak bersebelah. Kita tidak akan pernah punya kesempatan melahirkan tokoh-tokoh hebat kalau hanya sistem ini terus dimainkan. Bagaimana mau keluar? Sementara ketidakberuntungan ini banyak putra-putri Indonesia ini tidak diberi kesempatan yang terbaik untuk melakukan aksi kepemimpinannya dalam memajukan bangsanya. Dia harusnya menjadi penjaga. Jadi wasit dong. Wasit ASN juga seperti itu. Iya. Wasit yang baik lah. Sportif ya. Mudah-mudahan mereka semua yang pernah melaksanakan itu, dan saya sudah melihat itu, ya diberikan Tuhan hidayah lah kalau saya bilang, diberikan kekuatan kembali untuk kembali ke jalan. Saya nggak bahas masa lalu. Kami khususnya kawan-kawan semua, ketua umum, sekretaris umum, dan seluruh anggota Pemuda NKRI pada prinsip yang sama. Kami ingin melakukan perubahan khususnya di Sumatera Utara, Medan dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan harapan saya 2024 akan melahirkan tokoh-tokoh yang istimewa, yang akan menasional dan menginternasional. Amin. Dengan contoh kebaikannya, dengan contoh kemuliaannya, dan contoh-contoh yang betul-betul memotivasi, memiliki intuisi, inspirasi, yang membangkitkan harapan demi cita-cita generasi pejuang. Jadi kita inilah. Karena masyarakat sekarang sudah berada di titik nadir istilahnya Bang ya. Kalau untuk perpolitikannya. Jadi mudah-mudahan 2024 masyarakat bisa makin bangkit dengan sosok-sosok yang hadir ya Bang ya. Amin. Dan rakyat harus cerdas. Harus mulai teliti. Bukan mengarahkan pandangan iri dengki hasud asal ya. Bukan. Dia harus tahu riwayatnya, track recordnya, bagaimana, apa isi bicaranya, payung hukumnya bagaimana, bagaimana etika dan adabnya, bagaimana hubungannya. Kadang-kadang maaf cakap, nomor telepon pada saat minta suara, ya banyaklah contoh-contoh yang kita dengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Jangan money politik ya istilahnya. Sekali di telepon sudah mati ya. Ini gimana sebagai wakil rakyat? Orang sudah menyumbangkan suaranya, ya dibuka saja. Kalau letih gak usah jadi pemimpin lah, gak usah jadi legislatif, gak usah jadi eksekutif lah. Bersiap. Janganlah kita demokrasi menimbulkan feodalistik yang lebih besar lagi. Jangan feodal. Ini bukan negeri kerajaan. Seluruh kerajaan Nusantara duduk bareng, meletakkan jabatannya untuk membangun republik. Kembalilah ke jati diri bangsa, itu saja. Pemuda NKRI siap mengawal ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Semoga sukses Bang. Oke Bang, terima kasih atas pembicaraan kita yang cukup menggebu-gebu ya Bang. Mudah-mudahan mimbar umum tetap menjadi mimbar umum yang benar-benar bersuara kebenaran, maju, dan tak kenal usia. Istilahnya makin tua makin bagus lah. Siap. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Oke pemirsa, demikianlah Mimbar Podcast kita. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita membahas menyongsong Pemilu 2024. Jadi dari Pemuda NKRI itu berharap agar Pemilu 2024 bisa menghilangkan money politik dan aparaturnya bisa menjadi wasit dalam Pemilu 2024. Oke pemirsa, begitulah Mimbar Podcast kita pada pagi hari ini. Kita sudah berbicara dengan menggebu-gebu nih dengan Ketua Pemuda NKRI. Merdeka. Jadi kesimpulannya Bang, ada dua ya Bang ya yang kita minta itu menyongsong Pemilu 2024. Kita ingin agar Pemilu 2024 bebas dari money politik dan aparatur pemerintahannya, terutama aparatur hukumnya itu dapat bertindak sebagai wasit ya Bang ya. Sehingga masyarakat yang sudah benar-benar hopeless ya, benar-benar sudah tidak percaya lagi dengan politik bisa bangkit jadinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.